Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segenap keluarga besar SMPN 2 Kadugede yang kami hormati dan Allah muliakan, asadakumullah fi hayatikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang merupakan perintah puasa atau perintah diwajibkannya puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini ayat yang populer dan banyak sekali kaum muslimin yang hafal tentang ayat diwajibkannya puasa ini. Ada satu hal yang perlu digarisbawahi pada ayat ini, yaitu kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau dilihat dari konteks ayat ini, yang pertama adalah yang diseru yaitu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Kemudian di akhir kalimatnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya antara keimanan dan ketakwaan ini sangat berbeda. Iman artinya percaya, kemudian bertakwa artinya menurut definisi para ulama yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka kenapa di sini Allah menyebutkan bahwa diwajibkan kepada kalian berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa? Maksudnya adalah bahwa puasa ini adalah media atau cara untuk mendapatkan derajat ketakwaan seseorang. Ketika kita diwajibkan puasa, kemudian kita menjalankan puasa, dan tentu tidak hanya puasa tapi ibadah-ibadah lain juga dilaksanakan, dikerjakan, mengiringi puasa itu sendiri. Sehingga untuk menjadi orang yang bertakwa, tidak hanya puasa tapi dengan amalan-amalan yang lain, ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, penuh dilipat gandakannya pahala dari setiap kebaikan. Itulah yang dikategorikan orang yang bertakwa. Sehingga pada kalimat la'allakum tattaqun, ada kalimat la'alla itu artinya ar-raja. Kalau dalam bahasa Arab pengertiannya ar-raja itu artinya pengharapan. Ya, artikannya adalah semoga atau mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa
kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya bukan jaminan siapa yang berpuasa pasti menjadi orang yang bertakwa, tidak. Ini adalah la'alla, masih dalam harapan. Semoga dengan ibadah puasa ini yang ditambah dengan ibadah-ibadah lain dengan muatan keikhlasan, kekhusyuan dan lain sebagainya, maka itulah yang akan mendapatkan derajat takwa. Sehingga ada istilah al-iman, al-amal, kemudian al-iman, al-ilmu, wal-amal. Ya. Jadi ketiga unsur ini harus ada di dalam jiwa seorang muslim. Kalau hanya iman saja tanpa ilmu, tanpa amal, nonsen. Kemudian salah satunya saja misalnya ilmunya ada tapi keimanannya tidak ada, kemudian amalnya juga tidak ada, ini apalagi ya. Kalau satu di antara ketiga ini tidak ada di dalam jiwa kita, maka akan pincang ya. Sehingga antara iman kemudian dibarengi dengan ilmu ya, kemudian diaplikasikan dalam amal, dalam perbuatan ya, ini harus melekat ke dalam jiwa seseorang ya. Dengan tiga unsur inilah ya akan menjadi insan yang paripurna, insan yang mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiga unsur ini ya harus menjadi senjata kita yang harus ada di dalam jiwa kita. Ya, di samping keimanan, ya kita betul-betul iman kepada Allah. Kemudian dengan rukun iman yang 6 itu, kemudian dibarengi dengan ilmu pengetahuan, ilmu tentang bagaimana menjalankan syariat Islam, bagaimana isi dari muatan keimanan itu ya. Tentunya ilmu agama ini yang sangat mendukung untuk kita menguasai. Kemudian setelah menguasai ilmunya baru kita amalkan ya, sebagai tindak lanjut dari iman dan ilmu, kemudian baru amal ya. Inilah yang harus dijadikan sebagai sebagai dasar untuk kita miliki sebagai seorang muslim untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan puasa, kemudian dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, dibarengi juga dengan ilmunya bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa yang disyariatkan agama, kemudian kita amalkan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan ya, maka insyaallah kita akan mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan untuk edisi kuliah subuh kali ini. Mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.